Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa jumpai Anda kembali pagi hari ini, pendengar dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember. Setiap hari Rabu jam 10. Dan kali ini agak lebih sedikit sih, tapi mudah-mudahan masih dimaafkan. Kita akan bareng di Healthy Morning, karena di sini kesempatan untuk pendengar dan juga pemirsa bisa berinteraksi langsung nantinya bersama dengan narasumber yang sudah siap untuk memberikan insight-insight positif. Dan pagi hari ini, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, kita akan bahas terkait dengan stroke dan sudah ada tamu yang akan kita sapa. Selamat pagi, ada Dr. Ika Sedarwasis Sasono, spesialis neurologi. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak Devi. Semangat pagi hari ini, dok. Iya, sama-sama. Oke, dari kalau tadi kita sempat ngobrol, Dr. Ika Sedarwasis Sasono, spesialis neurologi ini dinasnya di Rumah Sakit Subandi, Siloam, Siloam, sama di Jatiroto. Di Rumah Sakit Jatiroto. Oke, tapi hari ini free ataukah dari praktek terus ke sini, dok? Hari ini di Subandi tadi terus Subandi, kesini aman ya? Untung nggak dari Jatiroto ke sini ya, dok, ya. Enggak. Oke, dokter mohon izin pagi ini seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya, kita akan berbicara tentang mengenal stroke lebih dekat. Kata orang sih tak kenal maka tak sayang, katanya gitu ya. Tapi saya nggak mau menyayangi stroke, nggak mau sih. Tapi mudah-mudahan nanti insight-nya bikin kita lebih istilahnya bisa lebih prepare lagi dan bisa lebih aware. Oke, saya juga ingin mengingatkan pendengar kita nih, dok. Jadi pendengar pemirsa yang hari ini sudah siap-siap untuk mantengin Healthy Morning, silahkan nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan terkait dengan stroke dan seluk-beluknya 0331336652 boleh. Kemudian mau komen langsung di kanal YouTube RRI Jember di kolom chat juga boleh. Karena pagi ini kalau kita buka tentang stroke nih ya, dok, kan banyak yang bilang kalau stroke itu adalah penyakitnya orang tua. Kan ada yang bilang seperti itu. Banyak orang yang beranggapan seperti itu. Tetapi faktanya yang kita lihat ternyata tidak mengenal usia gitu kan. Jadi anak muda sekarang juga ada yang mengalami, ada mitos-mitosnya juga. Dan bagaimana cara penanganannya ini dengan media yang seperti sekarang itu berseliweran cara-cara yang seolah itu menjadi sebuah solusi tentang stroke. Nah, takutnya itu menyesatkan gitu, dok. Jadi perlu kita luruskan dan kita pahamkan terlebih dahulu tentang stroke, basicnya apa yang harus diketahui oleh para pendengar kita dan juga pemirsa kita. Silakan, dokter. Ya, terima kasih ya, Mbak Devi. Ya, jadi memang stroke itu sekarang merupakan suatu penyakit dengan penyebab, bisa dikatakan penyebab pembunuh tertinggi ya saat ini. Wow. Itu yang menyebab kematian yang tertinggi setelah penyakit jantung kayak gitu. Kemudian juga sebagai penyakit tertinggi yang menyebabkan kecacatan. Ketika orang sudah terkena stroke, setelah itu bisa terjadi kecacatan sangat tinggi sekali seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih stroke itu? Stroke itu sebenarnya adalah penyakit kelainan dari pembuluh darah otak seperti itu. Jadi ada kelainan di pembuluh darah otak, bisa terjadi karena ada sumbatan di sana, bisa juga karena adanya pecah pembuluh darah seperti itu. Jadi ada dua kayak gitu. Nah, itu bisa dibedakan hanya dengan CT scan seperti itu. Nah, kalau kita ngomong siapa sih sebenarnya yang bisa terkena stroke kayak gitu, memang bukan hanya orang tua saja, bahkan anak-anak sejak kecil pun sudah bisa terkena stroke. Ini fakta baru nih, dok, anak-anak bisa? Oh, bisa banget. Aduh, naudzubillah min dzalik. Bahkan ya beberapa hari lalu saya juga dapat pasien anak-anak sekitar 9 tahun kayak gitu dengan stroke. Jadi stroke itu memang paling sering karena darah tinggi ya, karena hipertensi seperti itu sekitar 80%. Namun ada beberapa persen lagi atau 20%-nya bisa karena kelainan pembuluh darahnya, bisa karena kelainan isi darahnya, isinya komponen darahnya sendiri, bisa karena genetik, autoimun seperti itu. Jadi ada beberapa faktor-faktor yang ternyata tidak sesederhana itu dalam mengidentifikasi. Tapi kalau boleh kita tarik ke base lagi, tadi sempat disebutkan ada dua ya, dok ya. Saya sempat baca-baca juga ada dua istilah yang ini saya nanti mau tanya karena nggak paham nih. Ada stroke iskemik sama
hemoragik ya kalau nggak salah. Apakah seperti yang sudah dijelaskan tadi? Ya, benar sekali. Jadi stroke itu memang tadi seperti saya sampaikan, dia kelainan pembuluh darahnya kayak gitu. Dia tuh memberi gejala kayak gini biasanya, mendadak semuanya. Jadi awalnya kita normal aja, kita bisa ngobrol, kita nonton TV, awalnya baik-baik aja, terus kemudian mendadak keple separuh badan, lemes separuh badan kayak gitu. Gejalanya seperti itu. Kemudian disertai dengan wajah yang merot seperti itu, bicaranya tiba-tiba pelo seperti itu, bahkan nggak bisa ngomong, diem, nggak komunikasi, tiba-tiba nggak nyambung. Terus ada juga yang mendadak buta, kemudian bisa mendadak gangguan keseimbangan seperti itu. Nah, kalau dikatakan tadi apakah penyebabnya karena stroke sumbatan atau iskemik dan juga perdarahan, benar sekali kayak gitu. Namun memang paling sering yang terjadi memang stroke yang sumbatan, dan semua itu dipengaruhi banyak faktor ya tentunya. Tidak hanya darah tinggi, faktor seperti tinggi kolesterol, kemudian gaya hidup yang kurang bagus, merokok, kemudian penggunaan obat-obatan terlarang pun itu juga bisa menjadi suatu stroke kayak gitu. Berarti kalau iskemik itu kan ada sumbatan gitu ya, Dok? Sumbatan atau pembuluh darah yang mengecil. Jalannya nggak lancar istilahnya ya, benar, gitu. gambarannya kayak gitu. Kalau satunya pendarahan? Satunya pecah pembuluh darahnya. Apakah itu bukan satu rangkaian begitu, Dok? Artinya sendiri-sendiri biasanya? Berbeda. Jadi kalau perdarahan paling sering karena tensi, hipertensi yang sangat tinggi sekali, misalnya tensi sampai 200, 180 hingga 200, itu resiko untuk jadi stroke perdarahan sangat tinggi sekali, seperti itu. Makanya kenapa kita selalu mengedukasi pada pasien dengan tensi segitu untuk ayo turunkan, ayo mulai kita diet rendah gula, istirahat yang cukup. Kalau tensi segitu, ayo mulai stop merokok, seperti itu. Karena kalau udah pecah itu nanti ya resikonya kemana-mana nanti ya. Kalau nggak cacat ya meninggal. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan enggak. Berarti kalau di sini saya agak punya logika pribadi ya, entah ini benar atau salah. Berarti kalau misalkan sumbatan itu logikanya apakah ini berarti orang obesitas nih nanti yang punya apa ya istilahnya apa dok istilahnya potensi ke sana. Sedangkan kalau yang pecah ini adalah orang-orang yang tekanan darahnya tinggi. Orang gemuk kan kadang-kadang ada yang nggak tekanan darah tinggi ya dok ya, ada yang justru masih normal aja. Apakah seperti itu dok? Ya benar juga kayak gitu. Ketika kita seseorang dengan obesitas, katakanlah seperti itu, dia resiko untuk terjadi kelainan metabolik seperti katakanlah resiko terjadi diabetes, resiko atau kencing manis ya, atau resiko kolesterol itu sangat tinggi sekali. Bahkan misalnya orang gemuk dengan diabetes itu untuk terjadi resiko stroke itu bisa terjadi 6 kali lipat memang. Untuk terjadinya stroke infark tadi atau infarksi stroke sumbatan tadi. Ya harus hati-hati semuanya. Ini bukan menakutkan ya, supaya kita waspada ya. Ini kita masih mempelajari base-nya dulu sebelum nanti kita akan mencoba untuk membedah segala sesuatunya. Berarti di sini kalau bisa kita bilang faktor utama ada nggak dok yang bisa kita sampaikan gitu yang akan menjadi pemicu terjadinya stroke itu? Jadi stroke itu penyebabnya ada 2 ya, yang bisa dimodifikasi. Katakanlah kita bisa merubah nih kayak gitu supaya tidak terjadi ke sana, ke arah stroke kayak gitu. Sama faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi. Yang bisa dimodifikasi ya kayak tadi, gaya hidup kita kayak gitu, tidak merokok, olahraga cukup, intake makan tidak tinggi gula, tidak tinggi garam. Jangan begadang, masuk nggak dok? Nah masuk juga lah pasti. Terus apalagi ya siklus stres ya kalinya itu juga mempengaruhi ya tempat kerja kayak gitu. Betul. Terus kemudian yang tidak bisa dimodifikasi katakanlah genetik. Nah, itu ternyata ngaruh juga dok. Iya, kayak gitu. Kalau kita udah ada genetik dari sesepuh kita, ya kita nggak bisa menolak ya kayak gitu. Tapi ya memang untuk yang genetik ini memang tidak sebanyak pasien yang terjadi karena genetik itu. Tapi semuanya sebenarnya bisa diantisipasi ya dok ya. Jadi memang kebanyakan kalau kita ngomongin soal stroke kaitannya sama gaya hidup ya sih. Walaupun memang ada beberapa faktor genetik yang ternyata nggak bisa dihindari. Berarti ini satu
hal yang harus digarisbawahi dari awal nih. Ya udah, kalau misalkan nggak mau stroke, gaya hidupnya yang baik gitu. Kemudian dok, kalau kita ngomong soal gejala tadi kan sudah disampaikan ya, gejala-gejalanya. Ada pembeda nggak dok dari gejala yang iskemik sama yang pecah pembuluh darah tadi? Apakah ya udah kalau misalkan udah terjadi stroke ya seperti itu gejalanya? Ada pembeda nggak dok? Pada dasarnya sih hampir sama ya kayak gitu, tapi ada yang sedikit membedakan. Kalau misalnya nih pada pecah pembuluh darah, kan dia pecah kayak gitu, ada darah yang keluar dari pembuluh darah. Biasanya gejalanya langsung nggak sadar, nggak sadar. Sebelumnya disertai dengan nyeri kepala hebat kayak gitu, disertai dengan muntah yang tidak ada mualnya sama sekali. Yang tidak ada mual tiba-tiba muntah nyembur kayak gitu, diikuti oleh lemas paruh badan, kejang, terus wajahnya merah atau tidak bisa ngomong seperti itu. Itu biasanya perdarahan seperti itu. Kalau sumbatan paling sering karena bangun tidur ya, pada serangannya pada saat bangun tidur biasanya. Seperti itu. Jadi pada saat bangun tidur dia bangun merasa tuh kok tangan kanan saya nggak bisa megang, nggak bisa digerakkan tangan dan kaki. Nah, dengan kondisi seperti itu segera untuk segera ke rumah sakit ya, untuk segera pertolongan untuk stroke-nya. Nah, sudah dijelaskan nih pendengar dan juga pemirsa, kalau misalkan terjadi hal-hal semacam itu, yang paling tepat itu adalah mencari bantuan medis yang kompeten ya dok ya. Karena kan sekarang tuh banyak seliuran loh dok tentang tips-tips. Oh, kalau ketemu orang stroke itu nanti coba ujung jarinya ditusuk, terus penanganannya harus beginikan. Harus kita akui bahwa banyak yang kemakan. Apakah itu mitos ataukah fakta dok tentang penanganan yang semacam itu? Ya, kalau yang disampaikan tadi tentang harus ditusuk pakai jarum, itu jelas mitos ya. Karena kelainannya ada di otak, nggak mungkin ya ada hubungan relate dengan ditusuk kayak gitu. Yang jelas penanganan stroke, kalau itu stroke sumbatan itu kita hanya punya waktu 3,5 jam dari gejala. 3,5 jam itu segera ke rumah sakit untuk bisa melepaskan sumbatan itu. Nggak usah ngadi-ngadi di rumah dia apa-apain deh. Nggak usah nunggu Pak RT-nya, nggak usah nunggu orang. Kalau ada kayak gitu, siapapun yang lihat bawa aja ke rumah sakit. Karena apalagi nunggu hari baik, jangan ya dok. Udah itu nggak ada hari baik dan itu terkait. Oke. Itu kita hanya punya waktu 3,5 jam aja untuk dilakukan namanya trombolisis seperti itu. Trombolisis itu kita memasukkan obat, tujuannya supaya sumbatan itu pecah lagi, supaya darah bisa mengalir lagi, otak bisa dapat makanan dari darah tadi. Kalau nggak dapat ya tadi tuh bisa terjadi suatu kecacatan. Baik, Sedangkan kalau pembuluh darah pecah itu, yang dimaksud pembuluh darah pecah berarti di sekitaran otak kah dok? Benar. Jelas di situ ya. Di situ. Jadi memang tensi yang udah sangat tinggi sekali ya, berulang-ulang, bulan-bulan, bertahun-tahun, pada suatu event, pada suatu kondisi kayak gitu, karena pembuluh darah udah tipis nih, karena tensi terus tinggi, pecahlah dia kayak gitu. Kalau pecahnya sedikit ya mungkin bisa diserap sendiri ya oleh tubuh, tapi kalau banyak ya sampai membutuhkan operasi juga kayak gitu untuk mengambil darahnya tadi. Dan segala sesuatunya itu bisa terdeteksi kalau misalkan penanganannya medis ya dok ya. Nggak bisa kalau misalkan ditanya pun yang sakit nggak bisa menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya. Jadi udah jelas ya pendengar, kalau misalkan banyak informasi berseliweran dok terkait dengan tips kalau misalkan ketemu orang stroke harus dibeginikan, ternyata udah dijawab tadi bahwa itu adalah hoax. Hati-hati. Nah, berarti ada ini nggak dok, do and don't-nya? Kalau do-nya kan tadi udah jelas nih, kalau misalkan udah ada tanda-tanda gejala stroke seperti ketika tiba-tiba kayak perot, nggak bisa digerakkan dan lain sebagainya, 3,5 jam waktu kita langsung bawa ke medis. Don't-nya sekarang apa dok? Don't-nya pada saat serangan. Pada saat serangan ya itu tadi, misalnya nggak sadar. Kalau misalnya pasien nggak sadar itu, kalau bisa jangan ditambah kasih minum. Oh, nggak boleh dikasih minum dok? Kalau dikasih minum nggak sadar bisa aspirasi, bisa minuman itu malah nggak masuk ke lambung, tapi masuk ke paru-paru. Baik. Itu. Tapi kondisinya nggak sadar. Tapi kalau kondisinya sadar? Itu juga jangan ya, saran saya, karena kita nggak tahu nih otot menelan ini sebenarnya juga lemes atau enggak kayak gitu. Makanya kita di rumah sakit juga ada tes menelan. Kalau pasien tidak bisa menelan harus kita pasang selang hidung seperti itu. Takutnya itu tadi, kalau kita nggak tahu kondisi apakah pasien yang kena stroke itu tadi lemes juga fungsi menelannya, bisa masuk ke paru-paru nih kayak gitu, makanan atau minumannya. Iya. Ini pelajaran banget buat saya dok, karena kebanyakan kan kalau kita melihat ada teman, orang-orang terdekat yang kena masalah tertentu itu, satu solusi yang pertama muncul
adalah ngasih air minum. Ya, Oke. ternyata untuk stroke nggak boleh ya dok? Pastikan dulu aja kalau kayak gitu. Pastikan pasiennya diajak ngomong nih. Hmm, Bener, kalau nyambung 100%, tahu dia di mana, namanya siapa, bisa mengangkat tangan dengan bagus, bisa menelan ludahnya hmm, sendiri, hmm, ditanyain aja. Tolong ditelan ludahnya sendiri. hmm, hmm, Kalau hmm. itu nggak batuk, berarti aman. Kasih Aman, minum nggak boleh. apa-apa, kayak gitu. Oke, Oke, kayak berarti gitu. nggak yang down-down banget ya dok Iya ya, sih. tetapi masih harus dilihat kondisinya seperti apa. Tetapi kalau kondisinya nggak sadar, udah jelas nggak boleh. Iya, pasti. Oke, baik. Pendengar, ini kesempatan Anda. Kapan lagi kita bisa konsultasi langsung dengan dokter spesialis lagi. Bisa tanya-tanya 0331336652 kali ini bisa. Kalau misalkan aku mau chat aja deh, nanti akan saya baca, silakan di kolom chat, bisa di kanal YouTube-nya RRI Jember. Mengenal stroke lebih dekat, walaupun kita nggak kepengin juga nantinya deket-deket banget ya dok ya. Iya. Tapi mudah-mudahan ini jadi insight yang positif yang akhirnya nanti mengarahkan kita untuk tidak arahnya kita ke sana gitu. Naudzubillah min dzalik. Dok, tadi di awal saya sebenarnya udah dibikin shock banget dengan fakta yang disebutkan bahwa saya dapat pasien anak-anak loh. How come dok? Kenapa bisa? Kok bisa gitu loh? Itu kenapa tuh? Anak-anak ya. Iya. Kalau pada anak atau usia muda paling sering memang faktor resikonya genetik ya. Itu usia berapa dok? Yang saya dapat kemarin waktu kecil 9 tahun ya. 9 tahun, ya 9 ampun, masih tahun. SD. Anak SD beneran kayak Kelas gitu. 3 kayaknya ya. Ya, jadi dia di sekolahan dia mendadak tangannya nggak bisa digerakkan sama kakinya, Oke. kayak gitu, nggak bisa ngomong. Dia sebenarnya udah langsung bawa ke rumah sakit, kayak Oke. gitu. Tapi kalau karena dia anak-anak kayak gitu kan, kita tata laksananya kan berbeda ya. Oke. Dan yang stroke anak-anak itu sangat jarang sekali, maka untuk dilakukan trombolisis pun itu sangat juga akan Ada pertimbangannya gitu ya. pertimbangan tersendiri, kayak gitu. Kalau resiko pada usia muda paling sering memang itu tadi, genetik, autoimun ya, jangan lupa autoimun juga, kemudian gaya hidup ya, gaya hidup, tensi ya, jangan lupa. Oke. Tensi dan diabetes itu sekarang sudah banyak menyerang pasien dengan usia sekitar 30-an, 20 hingga 30 itu bahkan Oke. sudah mulai hipertensi dan juga diabetes seperti Oke. itu. Berarti makanan-makanan boba-boba dan kawan-kawan itu ternyata sengefek itu ya dok ya? Ya, kalau misalnya kita merasi panjang dan harus terjadi kecacatan seperti itu. Sebenarnya waktu itu didapatkan tangan nggak bisa bergerak sama sekali. Oke. Dalam perawatan alhamdulillah bisa bisa mulai bergerak kayak gitu, walaupun tidak 100% kembali ke awal kayak gitu. Namun sampai saat ini pun kita masih mencoba menyelidiki kayak gitu. Masih dalam Sebenarnya pantauan berarti ya dok ya? benar sekali. Oke. Ini sebenarnya kenapa seperti itu? Apakah Oke. memang pure karena genetik atau autoimun, atau memang ada faktor yang lain seperti itu? Dan Oke. pasien stroke kan memang harus kontrol ya tiap bulan kayak gitu. Jadi nggak boleh lepas, harus tetap dalam pengawasan gitu. Oke, dok, saya masih banyak pengen tanya karena kita baru mengupas benar-benar di luarnya aja. Belum lagi kita nanti melihat bagaimana persepsi masyarakat terkait dengan stroke dan lain sebagainya, karena ini berkaitan dengan mental tidak hanya penderita tetapi juga keluarganya juga kan ya. Benar sekali. Oke, tapi kita punya kesempatan untuk putarkan satu pesan ini dulu dok. Nanti kita akan kembali lagi. Dan pendengar, Anda masih punya kesempatan banyak sekali untuk bertanya secara langsung. Silahkan 0331336652 dan juga di kanal YouTube RRI Jember. Langsung tulis saja di kolom komentar. Nantinya Anda bisa bertanya langsung dan akan langsung dijawab. Masih di kembali lagi di LT Morning pagi hari ini. Pendengar, stroke memang agak sedikit ngeri-ngeri sedap, tapi kalau misalkan kita nggak mau tahu sekali, ini juga bahaya. Karena yang nggak tahu ini nantinya penanganan udah nggak bener ya dok ya, kemudian persepsinya juga salah. Ini lebih ngeri lagi sih dokter. Berbicara tentang stroke, itu yang kita tahu adalah hal-hal yang sering digambarkan. Saya selalu bilang ke dokter-dokter sebelumnya, dok, saya itu korban sinetron banget gitu loh. Beberapa kali kan ada sama kita bicara tentang kanker, kita bicara tentang banyak hal. Gambaran dari masyarakat awam itu kebanyakan adalah gambaran yang kita dapatkan dari visualisasi yang dilakukan oleh para insan pertelevisian, bahwa oh kalau stroke itu udah seperti itu, udah nggak ada harapan dan lain sebagainya. Apakah memang benar begitu adanya, atau
ada sebenarnya hal-hal yang bisa dilakukan sehingga orang-orang yang udah pernah terkena stroke ini kemudian nanti bisa kembali lagi seperti semula. Silakan dok. Ya, sebenarnya stroke itu tadi, kalau kita mau kembali sempurna kita hanya punya waktu 3,5 jam tadi untuk melepas sumbatan. Kita ngomong stroke sumbatan ya berarti di sini. Kita hanya punya waktu 3,5 jam aja dilakukan trombolisis, dan kalau kita ngomong di Jember aja, Rumah Sakit Subandi kayak gitu sudah bisa melakukan tindakan tersebut kayak gitu. Kemudian kalaupun itu sudah terjadi, nanti kelanjutannya disarankan memang harus kontrol rutin kayak gitu, dilakukan fisioterapi sebagus mungkin, ada tindakan-tindakan yang bisa dilakukan kayak stimulus, perbaikan sarafnya biar lebih bagus kayak gitu, memang dengan latihan-latihan, baik latihan dengan fisioterapis di rumah sakit maupun latihan di rumah seperti itu, latihan untuk menguatkan otot-otot lagi. Dan kalaupun biasanya pada orang stroke itu terlalu kaku juga tangannya, sampai kaku nggak bisa dilurusin, nggak bisa diapa-apain gitu. Kalau itu sekarang masih ada teknologi baru, bisa dilakukan disuntik botox kayak gitu, masih mungkin juga dilakukan. Artinya sekarang preferensi untuk bisa sembuh lah, katakanlah kembali bagus, ya, mendekati sebelum kena serangan itu ada ya dok? Ada, pasti. Lagi berkembang banget sekarang. Dengan botox sekarang yang lagi berkembang banget kayak gitu, disuntikan botox kayak gitu. Itu kan tindakan medis ya dok ya. Sedangkan yang ketemu setiap hari ini adalah orang-orang di rumah udah ketakutan, waduh kalau stroke nanti ngerawatnya begini begitu. Sebenarnya apa yang perlu diluruskan di sini biar yang di rumah juga nggak parno-parno amat. Semakin parno semakin agak rempong juga kan jadinya. Seperti apa dok? Ya, jadi merawat pasien dengan stroke itu memang ya bener sih sebenarnya agak susah juga, perlu effort yang lebih besar ya pastinya, karena kecacatan itu tadi orang yang awalnya pertama kita mental dulu ya, karena keluarga kita awalnya baik-baik saja, dalam sekejap cacat. Dalam sekejap nggak bisa ngapa-ngapain, itu mental yang harus kita tata dulu, kita terima kayak gitu. Kalau mental yang ngerawat atau caregivernya nggak siap kayak gitu, pasien juga bisa akhirnya ngedrop juga, semua ikut ngedrop, malah nggak bagus perbaikannya kayak gitu. Makanya selalu saya ngomong ke keluarga pasien tuh, ayo kita bareng-bareng kayak gitu, merecovery ya. Recovery. Bukan hanya saya aja, tapi keluarga pasien juga harus mendukung, baik mendukung secara mentalnya. Mental pasien tuh juga pasti akan jatuh kayak gitu misalnya. Dan itu ngefek banget ya dok? Ngefek banget. Misalnya dia kerjanya kayak gitu, menggunain gitar atau pelukis. Apa menggunakan tangan kayak gitu, terus tiba-tiba nggak bisa menggunakan, kan otomatis mentalnya akan turun sekali. Terus keluarganya juga beberapa kasus kalau udah mendapatkan seperti itu ada yang ditinggal kayak gitu kan juga ada. Itu kan juga sedih banget kan. Makanya itu selalu sering saya KIE di awal-awal, kalau merawat pasien dengan stroke itu memang perlu effort yang lebih besar, perlu keikhlasan yang memang jalannya begitu ya dok ya. Iya, jadi terus memang perlu pendampingan dari psikolog juga, seperti itu juga. Ya gitu, memang pertama kita yang bisa susah itu dengan kecacatannya yang awalnya normal jadi berubah kayak gitu dalam waktu sekejap. Bisa nggak dok dikasih gambaran persentase recovery lah istilahnya, itu untuk menyemangati juga pendengar-pendengar kita, karena sebenarnya recovery itu mungkin kan tadi udah disampaikan ada persentase keberhasilan. Recovery-nya sebenarnya tergantung kerusakan otaknya ya. Kalau kerusakan otaknya masih ringan, saya rasa bisa bagus, bisa kembali. Apalagi stroke perdarahan, misalnya tadi pecah pembuluh darah kayak gitu, pembuluh darahnya pecahnya nggak banyak nih, hanya sedikit, itu harapannya bisa diserap tubuh, bisa kembali lagi meskipun ada gejala sisa ya. Atau tergantung lokasi juga, lokasi kerusakannya. Kalau lokasi kerusakannya ada di daerah kesadaran itu agak susah. Tapi kalau lokasinya di lokasi-lokasi tertentu yang mungkin itu tidak memberikan kecacatan yang besar kayak gitu, bisa lebih bagus kayak gitu recovery-nya. Kalau penanganan sendiri selain beberapa yang sudah disebutkan tadi, ada nggak dok yang kemungkinannya itu sampai pembedahan? Ada, banyak. Jadi stroke perdarahan
ketika perdarahannya lebih dari 30 cc, kemudian bisa terjadi hidrosefalus. Hidrosefalus itu artinya Ada cairan cairan dalam. di otak itu tidak bisa lancar karena terblok oleh darah, bekuan darah tadi itu, atau di batang di otak kecil yang cukup gede, lebih dari 3 cm kayak gitu-gitu. Oke. Dengan kesadarannya ya masih bisa ditolong lah kayak gitu, ada indikasi untuk operasi seperti Oke, ya. Tingkatan berarti ya, Dok ya. tergantung kondisi ya. Kalau yang sudah terjadi so far ya, Dok ya, itu kalau boleh diceritakan ada tingkatan semacam apa? Misalkan datang oh ya yang cuman tangannya doang ataukah badannya doang, sampai yang pernah terlihat parah sekali seperti apa, Dok? Jadi kalau yang ringan kita sebenarnya punya scoring ya, ada namanya NIHSS score kayak gitu. Tapi kita mungkin ya ini untuk kalangan medis ya, kalau untuk awam saya rasa enggak perlu disampaikan. Makanya itu nanti sebenarnya NIHSS itu kita membedakan, oh ini stroke ringan, oh ini stroke sedang, stroke berat, itu mungkin yang kita sampaikan ke pasien. Kalau stroke ringan ya mungkin masih kelemahan tangannya masih bisa megang meskipun terasa berat, ngomongnya ya agak-agak cadel seperti itu aja, tidak yang benar-benar tidak bisa mengeluarkan kata, wajahnya agak merot sedikit aja, itu masih ringan. Kalau sedang itu ya masih bisa nyeret, jalan nyeret, tangannya biasanya agak nekuk kayak gitu, nggak bisa lurus lagi, wajahnya masih ada merot. Tapi kalau berat ya dia bed rest. Nanti dia yang bed rest, yang sampai meninggal itu yang stroke yang berat. Tapi tidak menutup kemungkinan semuanya bisa diupayakan ya, Dok ya. Optimisme yang penting. Bahkan saya kemarin pernah mendapatkan pasien juga dengan stroke perdarahan hampir 100 cc kayak gitu. Terus 100 cc kan banyak nih kayak gitu. Nah, udah kena kepala. Alhamdulillah sampai saat ini pasien masih survive, masih sembuh, bisa jalan meskipun ya tetap ada kecacatannya ya kayak gitu. Tapi kan sembuh ya, Dok ya. Sembuh itu kan relatif ya, ada yang dari awalnya nggak sadar jadi sadar, itu sudah merupakan suatu kesembuhan. Improvement. Benar. Dokter, ada yang komentar di kolom chat kanal YouTube RRI. Saya mohon izin untuk menanyakan, Dok, seberapa sering kita perlu cek tekanan darah dan gimana tipsnya kalau mau cek tensi serta pola hidup sebagai tindakan preventif stroke, Dokter? Seperti apa yang bisa disampaikan? Ya. Jadi sebenarnya cek tensi itu lebih bagus memang pagi hari ya. Pagi hari kalau bisa punya sendiri, kan sekarang tensi sudah punya sendiri ya. Bisa dilakukan tiap hari. Yang otomatis itu ya, Dok ya. Bisa dilakukan di tangan kanan sama kiri, posisinya duduk kayak gitu, duduk bagus kayak itu, intinya mindset itu sejajar sama jantung seperti itu. Nanti itu bisa dipasang di itu tensi kanan sama kiri kayak gitu, baru di rata-rata itulah sebenarnya tensi sebenarnya dari situ. Kalau untuk frekuensi berapa sih yang paling bagus, saran saya jangan tiap hari ya. Nanti tiap hari itu misalnya tensinya tinggi kok nggak turun-turun, tambah stres tambah apa, sementara obat tensi itu memang harus diminum tiap hari kayak gitu, dan tensi itu nggak boleh diturunin dalam waktu cepat sekali, kecuali ada kondisi-kondisi khusus kayak gitu. Jadi saya sarankan ya mungkin seminggu sekali aja ya kayak gitu. Bahkan kontrol ke dokter tuh 1 bulan sekali kayak gitu. Jadi kalau di rumah 1 minggu sekali aja. 1 minggu sekali kalau dalam punya kondisi alatnya tertentu. Kalau punya alatnya sendiri. Tapi itu tadi catatannya ya, Dok, ada tipsnya. Berdiri tegak, kemudian lakukan di posisi yang sejajar dengan jantung. Artinya di lengan atas. Bisa dilakukan kanan sama kiri. Misalnya tensinya awalnya yang kanan itu 120/80, terus yang kiri 110/70, tinggal menjumlahkan dan dibagi 2 aja, itu adalah tekanan darah yang sebenarnya. Dan disarankan pagi hari ya. Pagi hari. Why, Dok? Kenapa harus pagi, Dok? Pagi itu mungkin belum banyak paparan ya kayaknya. Kecuali dia abis begadang ya, Dok. Iya, itu kan kasus khusus. Beda ya. Jadi bangun tidur lah istilahnya. Belum terpapar apapun lah ya. Makanan belum terpapar, konsumsi stres belum terpapar. Yang sudah terpapar ini permasalahan kehidupan kayaknya nggak bisa. Jadi mimpi ya, kali ke bawah mimpi. Ini tips yang menarik yang kita dapatkan pagi hari ini. Kalau misalkan Anda masih pengen tanya-tanya, silahkan. Kita masih punya waktu, kalau udah mepet aja biasanya rame nih, Dok. Tapi ada banyak hal memang yang bisa dikulik dari stroke ini, karena fakta-fakta yang cukup ngeri-ngeri sedap tadi ada benar-benar di depan mata. Belum lagi kita tadi sebenarnya mau bahas untuk yang muda-muda ternyata bisa kena stroke, faktanya malah anak kecil pun kena. Nah, ini agak ngeri juga sih. Cuman
Masih ada beberapa hal yang beredar di luar sana. Jadi ada yang bilang nih dok, kalau mitosnya penyakit stroke ini hanya lansia. Sudah dibenarkan bahwa tadi sudah disampaikan bahwa tadi nggak benar karena anak-anak pun kena. Ada juga yang bilang dok, stroke ini merupakan salah satu jenis serangan jantung. Relate nggak sih dok sebenarnya? Sebenarnya kalau kita ngomong jenis serangan jantung enggak ya, tapi ini kejadiannya sama. Oke. Jadi kayak stroke iskemia atau sumbatan tadi itu, dia itu sumbatannya sama tapi lokasinya yang berbeda. Kalau serangan jantung kan sumbatannya ada di pembuluh darah jantung. Kalau stroke itu di pembuluh darah otak. Oke, baik, gitu. baik. Tergantung si sumbatan tadi itu suka-suka dia mau nyumbat di mana, pembuluh darah jantung atau pembuluh darah otak. Oke. Ada juga yang nyumbat di pembuluh darah kecil-kecil kayak di kaki kayak gitu, yang menyebabkan peripheral arterial disease kayak gitu. Jadi biasanya keluhannya itu kakinya jadi hitam, hitam banget, terus kesemutan, terus kebas kayak gitu. Garis merahnya sebenarnya adalah sumbatan ya dok ya. Sumbatan benar, dan itu faktor risikonya sama kayak gitu seperti yang tak sampaikan semuanya tadi itu. Berarti sebenarnya kalau disebutkan ini merupakan salah satu jenis serangan jantung agak beda ya dok ya. Kalau stroke sendiri di otak, kalau jantung ya di sekitar jantung. Oke. Kemudian ada yang bilang, aduh nggak ada harapan deh kalau stroke nggak bisa disembuhkan. Tolong diluruskan dong. Ya, stroke bisa disembuhkan asal dengan penanganan yang bagus. Dan dalam golden period yang cepat. 3,5 jam itu tadi ya. 3,5 jam, sangat bisa sekali. Bahkan banyak sekali pasien yang sudah kita selamatkan karena pasien bisa datang di saat-saat itu. Kayak gitu. Dilakukan trombolisis. Memang tidak semua rumah sakit bisa melakukan trombolisis ya kayak gitu. Jadi kalau masih ada kayak gitu untuk di Jember, saya sarankan segera dirujuk ke rumah sakit Subandi aja. Dan misalnya kita sudah dapatkan sertifikasi sebagai rumah sakit ready stroke juga ya. Kayak gitu. Jadi kalau ada keluhan seperti itu, baik kalau misalnya di puskesmas, di klinik, datang ke sana segera minta dirujuk ke Subandi aja kayak gitu. Tapi kalau misalkan sudah teredukasi dengan baik dan wah ini kayaknya stroke, langsung ke Subandi sebenarnya akan langsung tertangani di ICU ya. Di IGD dulu, itu penanganannya ada di IGD. Dan saya rasa teman-teman yang ada di IGD semua udah paham karena kita punya namanya code stroke. Jadi ketika ada pasien yang rencana ditrombolisis dengan gejala seperti tadi kurang dari 3,5 jam, ada tombol yang kita nyalakan untuk code stroke. Semua bergerak untuk pasien itu. Sudah ada SOP-nya. Ya, baik. Ada juga yang bisa, ada yang bilang katanya dok, wanita terbebas dari resiko stroke. Apakah itu benar? Agak sedikit GR-GR nih sebelum tanya. Tapi nggak tahu benar apa salah nih dok. Salah dong. Faktanya juga banyak sekali juga wanita yang terkena stroke kayak gitu, baik stroke sumbatan maupun stroke perdarahan. Karena hipertensi pun memang sering terjadi pada laki-laki ya gitu. Namun wanita juga untuk terjadi hipertensi juga banyak kayak gitu. Saya juga baca-baca sih nih dok, tapi ada hal-hal yang melatar belakangi mitos ini muncul nggak sih sepengetahuan dokter? Jadi kalau pada laki-laki mungkin ya, gaya hidupnya kalau laki mungkin faktor risiko rokok ya, karena budaya di Indonesia kan rokok itu masih pada laki-laki kayak gitu. Padahal sekarang sama aja ya, sama aja ya. itu banget tulisan lama kayaknya gitu. Terus Okay. sebenarnya enggak ya, cewek itu kalau penggunaan KB pun KB hormonal ya itu juga bisa jadi faktor risiko untuk stroke juga pada dasarnya kayak Oh gitu dok. Ah, dokter bikin deg-degan deh. Tapi enggak yang seserius ya, itu, enggak, tapi ada korelasinya bisa, gitu. Ada korelasinya, tapi itu ya masih perlu penelitian ya lebih lanjut kayak gitu. Bisa kayak gitu karena hormonal kayak gitu juga mungkin. Tapi kalau misalnya sering memang pada laki-laki sih. Tapi kalau misalkan ada yang bilang wanita bebas stroke itu jangan ngadi-ngadi Anda ya. Ntar lagi nggak jaga gaya hidup lagi. Oke, ada lagi dok ini. Udah ya, menusukkan jarum ke jari tadi sudah ya dok ya, sudah ditanyakan. Itu tapi masih seliweran loh dok. Saya masih lihat. Jangan skip video ini kalau tidak mau kan gitu kan ya. Grup WA itu ya. Iya betul, itu masih sangat-sangat banyak berseliweran. Tapi itu udah diluruskan bahwa tidak benar ya dok ya. Pengobatan stroke bisa dihentikan jika gejala sudah menghilang. Mitos atau fakta?
Pengobatan stroke bisa dihentikan, Mm-mm. memang benar, jika Oke. faktor resiko semua sudah stabil. Faktor resiko ya, Dok? Faktor resiko gula Mm-mm. darahnya udah bagus setelah dilakukan pemeriksaan beberapa kali, Oke. kolesterol sudah bagus, Mhm. tensi tidak tinggi lagi, Mm-mm, mm-mm. sudah tidak, gaya hidupnya udah bagus. Oke. Kita biasanya diskusi dulu sama pasien. Mm-mm. Pak, Bu, Bapak sudah bagus loh, sudah bagus, sudah membaik, tensi Mm-mm. sudah stabil, gula Mm-mm. darah sudah stabil, bahkan motoriknya Bapak sudah, motorik yang lemes tadi itu Mm-mm, sudah mm-mm. cukup bagus Mm-mm, untuk mm-mm. melakukan aktivitas lagi, biasanya kita akan lepas kayak gitu. Oke. Tapi harus diskusi dulu ya sama pasien kayak Nggak gitu bisa biasanya. diputusin Nggak sendiri. bisa, karena ada Heeh. pasien yang secara apa ya, insightnya itu dia nggak yakin kalau lepas, takut kayak kejadian lagi kayak Oke. gitu ya. Mm-mm. Ya kita juga nggak serta-merta langsung melepas kayak Heeh. gitu. Berarti lebih presisi itu bukan based on gejala ya, Dok ya, Iya. tapi lebih kepada indikator-indikator yang harus diperiksa lebih dalam lagi. Dan personal ya, itu Oke. personal banget, tiap orang sama orang lain akan berbeda kayak gitu. Makanya Oke. itu pentingnya kita diskusi pasien dan dokter personal tuh di situ kayak gitu. Jadi kalau waktunya kontrol datang gitu. Kayak gitu. Kadang-kadang ada yang udah enakan nih, udahlah nggak usah lagi, kan suka banyak gitu ya, Dok ya. Datang-datang serangan ulang. Kayak gitu Alhamdulillah, kan. Dalik. Serangan ulang ini jadi hal yang baru. Seperti apa itu bisa terjadi? Karena ada yang bilang kalau misalkan udah serangan pertama pernah, kemungkinannya akan lebih besar. Apakah seperti itu adanya, Dok? Ya, jika dia sudah pernah kena stroke kayak gitu, untuk terjadi stroke lagi memang sangat tinggi sekali. Oke. Makanya nanti harus minum pengencer darah jangka waktu yang panjang. Itu tujuannya supaya tidak terbentuk Oke. sumbatan-sumbatan lain kayak Ada yang mencoba untuk bergabung lewat telepon, kita coba Ya. sapa dulu ya, Dok. Selamat siang, healthy morning. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo? Iya. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa? Ya, dari Pak Jaya. Pak Jaya. Monggo silahkan Ya. Pak Jaya pertanyaannya. Ya, ini Pak Dokter, kalau pas ini ada tetangga saya itu, ini pertanyaan pertama ya. Jadi dia tuh nggak sakit apa ya, orangnya sehat. Kemudian juga sering, saya lihat pola hidupnya juga ya baik, nggak merokok juga. Nah, tiba-tiba, apakah faktor usia juga mungkin ya, dia langsung ini ada gejala stroke gitu ya. Yang kalau kita kan kalau gejala stroke udah ya pada umumnya seperti itu gitu. Akhirnya langsung dibawa ke dokter. Nah, pertanyaan bagi tangga, kok iso itu karena apa? Apakah ada faktor lain? Apakah bisa faktor keturunan dan sebagainya? Contohnya kayak gitu. Atau mungkin pola mungkin dia mikir sesuatu akhirnya dibendem-bendem. Apakah bisa seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga nih kerabat gitu yang terkena stroke, kemudian oleh anaknya ini dibawa ke kayak semacam pengobatan yang lain gitu loh. Bukan Ini secara alternatif. medis. Bisa jadi seperti itu. Oke. Jadi tidak secara medis. Kemudian di terapi seminggu sekali, sekitar 2 bulan sembuh gitu. Nah, apakah ini harus gimana gitu ya? Kita apakah harus benar-benar ke medis dulu, atau fisioterapi ini dibenarkan atau enggak? Itu alternatif tadi dibenarkan apa enggak? Gitu. Kita aja sih pertanyaannya. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Selamat ya. siang Pak Jaya, dengan pertanyaan yang mewakili untuk ini ya, Dok ya, beberapa fenomena yang ada di masyarakat. Sehat banget, Dok, masih ngobrol, kayaknya gaya hidupnya juga sehat. Kok tiba-tiba stroke? Itu kan kaget. Yang kaget bukan hanya yang stroke, yang di sekitarnya juga kaget gitu. Itu kira-kira seperti apa hal yang bisa disampaikan, Dok, yang menjadi penyebabnya kira-kira nih, karena kan nggak tahu nih yang seperti apa. Seperti yang tak sampaikan tadi ya, bahwa stroke itu memang mendadak sifatnya. Awalnya kita normal-normal aja kayak gitu. Kita bisa bekerja normal kayak gitu, tiba-tiba keple separuh badan, tiba-tiba nggak bisa ngomong kayak gitu. Jadi stroke itu kata kuncinya memang mendadak. Nggak ada stroke itu yang besok ini Ketahuan itu gitu ya. Stroke itu semua mendadak. Oke. Awalnya Surprise normal, gitu ya, Dok, ya. benar sekali kayak gitu. Setelah stroke kayak gitu. Tadi kalau melihat Gambarannya? tergantung sebenarnya, tergantung pasien, tetangganya Pak Jaya tadi itu usia berapa pasiennya kayak gitu. Karena memang dengan meningkat usia kayak gitu, usia semakin, kita tidak pernah tahu ternyata ada keadaan itu, atau mungkin faktor genetik yang saya sampaikan di depan tadi itu
itu yang tidak bisa kita apa-apakan, kayak gitu. Faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi kalau kita Genetik ini ngomong. malah lebih surprise lagi ya dok ya. Kayak gitu. Terdeteksi nggak sih dok? Kalau di Indonesia susah ya Mas. Sebenarnya kalau di luar negeri kita sudah bisa. Bahkan di Ada luar negeri identifikasi itu, gitu ya. di luar negeri itu bahkan gini, ada pemeriksaan genetik. Misalnya kita dites nih genetik kita, bahkan kita tahu nanti kita tuh nanti akan beberapa tahun akan sakit ini itu akan tahu. Oh ya. Jadi beberapa tahun kita akan stroke, beberapa tahun lagi kita akan ada serangan jantung. Di luar negeri itu ada pemeriksaan seperti itu. Tapi kan yang ngeri ya kayak kita, wah kayak tinggal menunggu waktu kayak gitu. Iya. Nggak surprise juga, tapi juga deg-degan juga akhirnya. Itu di luar negeri udah berkembang kayak gitu. Tapi itu kan tapi tujuannya preventif sih ya. Benar kayak gitu. Di Indonesia memang belum ya ke arah sana kayak gitu. Belum bisa. Berarti yang genetik itu lebih surprise lagi ya dok ya? Benar sekali. Tapi kalau lihat tetangga tadi sayangnya nggak menyampaikan usia ya. Memang kalau dengan usia di atas 60 tahun 70 tahun pasti resikonya untuk jadi stroke yang tanpa penyebab yang jelas pun juga akan meningkat. Walaupun kelihatannya sehat-sehat aja ya, mungkin dok? kalau kita lakukan pemeriksaan imaging ya seperti MRI, MRA, pembuluh darahnya baru mungkin kayak gitu. Kalau secara fisik mungkin kok baik-baik aja ya. Nggak kelihatan soalnya kita bukan Superman lihat. Tapi itu mungkin banget ya dok ya. Berarti faktornya sebesar apa, faktor psikologis sekarang kalau kita bilang ini kan yang paling nggak bisa kelihatan nih, sebesar apa psikologis ini bisa mempengaruhi serangan stroke? Kalau tadi kan disampaikan apakah mikir bisa menyebabkan stroke, kalau secara langsung saya rasa enggak ya. Tapi kan dengan kondisi kita stres psikis ya berarti di situ dia bisa meningkatkan tensi. Kalau dengan tensi nggak bagus, nggak bisa stabil, akhirnya jadilah stroke. Itu maksud saya secara tidak langsungnya seperti itu. Bukan korelasinya mungkin seperti itu. Rasanya bukan karena mikir akhirnya jadi stroke gitu. Oke. Lebih ke tekanan darah. Kalau terlalu deg-degan gitu, tekanan darah naik, kemungkinan di sana. Kemudian ada case lagi tadi yang disampaikan dok, setelah serangan itu dia dibawa nggak langsung ke medis, jadi ke non medis. Cluenya tadi mungkin ke fisioterapis dan lain sebagainya. Kok Yon dilalah sembuh dok? Nah itu seperti apa? Sangat mungkin sekali kayak gitu. Itu kan masalah recovery ya sebenarnya ya, recovery book. Jadi kita terapi pengobatan stroke itu ada pada saat serangan dan pada saat recovery. Recovery itu artinya sudah lebih dari fase akut, lebih dari 1 bulan ya. Bisa kita ada yang 2 minggu atau 1 bulan seperti itu. Itu adalah masa recovery di mana otak itu mulai memperbaiki dirinya yang rusak, regenerasi sel otak. Kalau regenerasinya selnya bagus, ya bisa kembali memang dengan cara biasanya kan kalau kita dari rumah sakit di medis kan kita sarankan untuk fisioterapi, di rehab medik, di rehab itu artinya di fungsi yang masih bisa diselamatkan, bisa diperbaiki ataupun bahkan dinormalkan kembali. Gitu ada memang kayak gitu. Tapi kalau yang dimaksud tadi misalnya bukan fisioterapi medis ya, kan fisioterapi medis tuh udah berkembang sekali. Kalau yang non medis saya rasa ya tergantung kondisi kerusakannya ya. Kalau memang kerusakannya ringan dan recovery pasiennya secara normalnya bagus, ya pasti akan bisa kembali kayak gitu pastinya. Iya. Sangat mungkin. Tapi bahkan kasuistik nggak sih dok? Artinya nggak jadi jaminan juga bahwa itu adalah ini adalah langkah standar yang benar, berarti nggak usah dibawa ke medis, itu malah bahaya juga kan ya? Bahaya lah kan, kita nggak terukur, benar nggak ada imaging yang kita lihat faktor risikonya nggak bisa kita kendalikan kayak gitu ya, gambling kan. Kasuistik mungkin ya, kebetulan kok langsung sembuh. Tapi kalau misalkan itu kemudian dijadikan standar, ini juga agak sedikit tidak ada penelitian, belum ada penelitian yang sampai menunjukkan bahwa penanganan yang benar adalah seperti itu. Agak deg-degan juga, jadi harus hati-hati nih. Ada lagi yang bertanya nih dok di kolom chat YouTube kita dari Rifki, mau tanya dok, orang tua saya punya tekanan darah tinggi. Selama ini untuk menjaga tekanan darah itu minum amlodipin. Batasan dosis untuk minum obat ini tuh seperti apa dok? Apakah nantinya akan naik atau seperti apa? Emang dijual bebas ya dok? Silakan ditanggapi dok. Amlodipin ya, amlodipin tuh memang mudah didapatkan ya. Mungkin beli sendiri di apotek itu bisa kayak gitu. Memang tanpa resep dokter. Iya, dia memang obat rutin ya, nggak bisa diminum hanya 1 kali
tiba-tiba stop kayak gitu, tidak bisa Oke. kayak gitu. Kalau amlodipin biasanya kita berikan itu dari dosis yang rendah dulu. Sediaannya itu ada yang 5 mili sama 10 miligram kayak gitu. Kalau tensinya masih bagus, dikatakanlah di atas 130 dengan adanya faktor resiko yang lain, mungkin kita awali dengan 5 miligram dulu. Oke. 1 hari kayak gitu. Setelah beberapa bulan kita evaluasi kok nggak turun, biasanya kita naikkan jadi 10 miligram Oke. seperti itu. Nanti kalau evaluasi lagi kok masih nggak turun, terus ada faktor resiko lain, mungkin perlu kita pertimbangkan untuk kombinasi dengan golongan yang lain, Oke. ada anti hipertensi yang lain, tidak hanya amlodipin, dikombinasi dengan yang lain. Tapi yang harus diingat lagi, saat ini banyak mitos di masyarakat bahwa amlodipin itu sebagai obat nyeri kepala. Tanda tensi tinggi itu nyeri kepala. Oke. Ini salah persepsi berarti ya, Dok? Iya, ya? benar. Oke. Kepalanya berat, pusing, ya udah nggak ditensi nggak apa, dia Amlodipin. menganggap tensinya tinggi langsung minum amlodipin. Padahal amlodipin bukan obat nyeri kepala loh, kayak gitu. Tapi dia obat tekanan darah kayak gitu, dan dia nggak akan menurunkan dalam waktu yang cepat. Oke. The worst case, the worst possibility, Dok. Kalau misalkan ya itu tadi kebiasaannya kayak gitu, udah ngerasa sakit kepala amlodipin, sakit kepala amlodipin. Apa yang bisa terjadi kalau misalkan ritme ini diteruskan tanpa pemeriksaan? Ya itu tadi, kita nggak tahu sakit kepalanya karena apa. Apakah karena sakit kepala biasa ya, nyeri kepala tipe tegang kayak gitu, tegang biasa, atau karena kelainan di dalam otak? Ya kita nggak tahu. Kalau ada kelainan di dalam otak, kita kasih amlodipin ya nggak akan relate kan kayak sampai gitu. sampai apotika habis pun nggak akan sembuh, akan muncul Bahkan terus. kalau misalnya nyeri kepala tipe tegang, kalau kita masih stres atau karena migrain lah kayak gitu. Migrain kan penyebabnya kayak terik matahari, terus coklat keju, terus pinjol mungkin, Dok. Iya juga kayak gitu. Kalau kita amlodipin kan nggak relate kayak gitu. Iya. Itu pastinya. Oke, Jadi baik. saran saya untuk ibunya siapa tadi? Rifki. Ya Mas Rifki tadi itu disarankan untuk penggunaan amlodipinnya kalau udah 5 miligram itu dirasa belum cukup, masih tensinya belum sampai targetnya kan untuk harus normal ya di 120/80-an kayak gitu, dan disesuaikan dengan kondisi pasien tentunya. Itu bisa dinaikkan di 10 miligram seperti itu. Ternyata penggunaan amlodipin yang berlebihan, yang lama, berlebihan yang tidak terukur kayak gitu. Nggak bisa pakai sepatu bagus dong nanti kalau bengkak. Satu lagi, Dok, pertanyaan terakhir. Penderita darah tinggi apa memang harus minum obat seumur hidup, Dok? Faktanya memang harus. Lebih bagus ya. Jadi apa? ya sebenarnya kalau kita ngomong seumur hidup ya, kalau udah normal ya nggak harus minum ya kayak gitu. Kalau nggak normal ya harus minum kayak gitu. Jadi tergantung kondisinya, dan hipertensi bisa diperbaiki dengan tadi itu, dengan merubah gaya hidup, kurangi garam karena garam itu bikin tensinya sangat tinggi sekali. Kalau gula relate, Dok? Kalau gula akhirnya ke diabetes ya. Kalau diabetes temennya darah tinggi. Temenan mereka. Jangan sampai temennya manggil itu. Yang ini gitu ya. Join sekali. Oke, baik. Kalau bisa asin-asin dikurangi. Gula-gula dikurangi karena manisnya kehidupan nggak dari gula ya, Dok. Oke, dokter, sebagai closing statement untuk perjumpaan kita terkait dengan stroke ini, apa yang bisa disampaikan kepada pendengar kita? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, stroke itu sebenarnya bisa dicegah. Dicegah dengan merubah gaya hidup. Mungkin kita rasa ini masih belum bagus kayak gitu, apalagi kita sudah memasuki usia resiko terjadi stroke kayak gitu. Biasanya usia 50 hingga 60 tahun kita sudah mulai untuk sering medical check up kayak gitu. Minimal cek tensi aja kayak gitu. Cek tensi, cek gula darah, cek kolesterol yang LDL ya. Kolesterol yang LDL-nya kayak gitu. Dan kalaupun nanti sudah terjadi kayak ada keluhan lemah separuh badan, terus kesemutan separuh badan, terus bicara pelat, wajah merot, terus nggak sadar, segera bawa ke rumah sakit. Jangan ditunda karena kita hanya punya waktu 3,5 jam saja. Melewat dari itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki yang masih tersisa. Dan itu kemungkinan yang kita tidak pengen gitu ya. Rajin cek lah istilahnya ya. Beberapa cek yang harus dilakukan tadi, bisa diingat-ingat baik-baik pendengar. Ada lagi, Dok, yang harus dicek kondisi kantong. Dan jangan takut ya, stroke itu juga bisa lebih bagus lah dari yang misalnya terjadi awalnya tangan nggak bisa digerakkan, bisa digerakkan sedikit sehingga pasien itu kedepannya
bisa lebih mandiri gitu lah, setidaknya kayak gitu harus kita lakukan. Selalu ada harapan. Benar, penanganannya tepat, insya Allah dari serangan itu fungsi-fungsi yang mungkin sempat terganggu bisa lebih dioptimalkan misalnya seperti itu. Dok, matur nuwun waktunya sudah ada di RRI, tapi mudah-mudahan ini nanti bisa kita berdalam di kesempatan yang lain, karena saya yakin pertanyaan dan beberapa yang sudah masuk ini ya mewakili, tapi masih banyak yang harus kita gali lagi. Terima kasih dokter. Sama-sama. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi. Baik, pendengar, itulah tadi perbincangan kita bersama dengan Dr. Eka Darwasis Sasono, spesialis neurologi terkait dengan stroke. Banyak hal yang semoga bisa menjadi insight positif untuk kita, sehingga kita bisa menjaga hidup tetap sehat, kemudian terhindar dari masalah-masalah kesehatan. Saya Devi Fitra bersama tim yang bertugas pagi hari ini untuk Healthy Morning mengucapkan selamat pagi, sampai jumpa.